Kalau di alat JPS diet kita dapat 2,881 ampere hour. Suhu baterainya 72 derajat Celcius. Panas banget ini. Wah, panas cuy. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Pena Mekanik. Alhamdulillah akhirnya bisa juga mengulas baterai Lucid versi terbaru. BTW, ini adalah baterai kalau rekan-rekan beli Impact Wens Lucid LH500 yang Gen 2 versi terbaru. Nanti bakal dapat baterai dengan sel yang seperti akan saya review ini. Memang dari casing, desain ini sama saja dengan versi sebelumnya, yang berbeda ada di selnya. Karena baterainya 2 piece, biar tidak bingung ya, seperti biasa tak kasih label A dan B. Ini hanya untuk identifikasi saja. Kalau kita lihat dari casing dan build quality, ini sama dengan baterai-baterai Lucid yang lain. Untuk indikator baterai ada di kanan dan kiri, tombolnya pakai tombol rilis baterai ini. Untuk colokan charger dari atas, sama ya, tidak ada beda. Pertama langsung saja kita tes ke tools Makita Ori. Seharusnya sih juga nyala karena sebelumnya sudah saya bongkar, BMS-nya sama juga. Nyala ya. Oke. Sekarang yang satunya yang pakai label B. Bismillah. Oke. Mantap. Berikutnya kita tes discharge pakai jet fan. Nanti juga saya akan discharge pakai alat khusus. Tapi kali ini pakai jet fan dulu. Pak matiin aja lampunya biar kelihatan. Ini saya atur ke speed 3 paling tinggi ya. Oke, ini yang label B dulu. Sama aja ya. Kita mulai. Udah kelihatan di layar. Bismillah. Terbakar men, keluar asap nih. Wah, apa ini yang terbakar? Oke, ini sudah saya bongkar dan ternyata untuk soket ini ada yang terbakar. Mungkin karena tipis gitu, akhirnya terbakar ya, gak kuat. Nanti saya solder dulu lagi. Jadi rekan-rekan sekarang tahu ya betapa galaknya jet fan ini. 52 ampere, soketnya kalau nggak kuat dia terbakar. Tapi untuk wattmeternya aman alhamdulillah. Kita pakai wattmeter yang satunya saja berarti. Alhamdulillah untuk baterainya nggak apa-apa ya, nggak rusak dia. Kita coba aja lagi. Kita pakai wattmeter satunya. Matiin aja ya. Bismillah. Nggak masalah. Oke. Memang kuat ini kayaknya ya. Tadi baterai dengan label B kuat untuk menyalakan 52 ampere. Sekarang kita tes baterai yang label A. Dan kita ganti wattmeter yang satunya. Oke, langsung saja. Bismillah. ...52 ampere, 850-an watt, dan tegangan masih di sekitar di atas 16 volt. Insya Allah. Kita bongkar. Dalamnya seperti ini. Untuk BMS-nya, dia pakai 3 MOSFET. Dalamnya seperti ini. Weldingannya full pakai plat ya, nggak pakai kabel. Yang ini tentu juga sama. Dan sebelumnya sudah saya cowak. Nah, dia pakai sel dengan brand Lucid. Warna web coklat tua seperti ini. Yang ini juga sama. Lucid ya, Neng, tapi belum tak cowak. Kita lanjut tes berikutnya. Kali ini untuk sensor suhu bawaan BMS saya lepas dari body cell baterai. Harusnya ujungnya ini kan nempel ke sel sini, tapi tak lepas. Sisi lain pakai multimeter. Ini saya pakai mode tes suhu. Saya tempelkan ke body cell seperti ini. Jadi kelihatan nanti selnya panas berapa gitu ya. Kemudian saya akan pakai wattmeter biar nanti kita bisa monitoring untuk watt yang lewat, waktu, internal resistance, dan lain-lain.
Saya akan pasang dulu ke sini. Baik, ini sudah saya hubungkan ke wattmeter. Dalam kondisi penuh tegangannya 20,8 volt. Ini masih suhu normal ya, suhu ruang di 30-an derajat awal karena di tempat saya lagi panas-panasnya ini. Negatif, kemudian merah ke positif. Sudah terdeteksi ke sini. Di sini terdeteksi 20,9 volt. Jadi ada selisih tegangan antara wattmeter ini dengan voltase di alat JPSDZ di 0,1 volt. Tidak masalah, hanya sedikit selisih. Oke, untuk cut off saya setting di 15 volt sesuai dengan baterai 5S. Untuk ampernya saya set di 30 ampere. Kemarin saya sempat konsultasi dan dikasih saran pakai 30 ampere saja. Dan untuk melepas ini ya, sensor suhu yang nempel ke baterai dari BMS. Oke, langsung saja set di AH, kita mulai ya. Bismillah. Udah jalan? Kita lihat di sini. Tuh, 30 ampere, 546 watt. Internal resistance sampai di 100, 103. External resistance di 0,6. Udah jalan, di sini terlihat 200 mAh, di sini juga 200 mAh. Nanti hasilnya harusnya sama ya antara yang di wattmeter dengan di alat JPSDZ. Baik, ini sudah jalan 1 menit, kita dapat 820-an mAh. Sama ya. Dan untuk suhunya naik di 44 derajat. Ini suhu sel baterai. Coba kita lihat suhu untuk MOSFET testernya ini 43 derajat. 44 derajat, di sini 47 derajat. Hampir sama ya. Sudah dapat 1,1 ampere hour. Di sini sama ya, 1,1 ampere hour. Masih jalan di 30 ampere, 500 watt. Internal resistance sampai 142 mili ohms. Sudah jalan 3 menit. Di sini kapasitas sudah dapat 2 Ah. Selisih dikit ya, selisih sekitar 10-an mili ampere hour. Dan suhunya, suhu sel baterai itu di 63 derajat Celcius. Panas banget, men. Kira-kira akan cut off atau tidak? Atau mungkin cut off di tegangan berapa? Soalnya ini tegangannya udah drop ya. Udah di 15,9. Nanti kalau tegangan kena di 15,0 volt, harusnya dia cut off. Atau gimana? Kita lihat. Dapat 2,2 ampere hour. Selisih dikit. Suhu baterai 66 derajat Celcius. Oke, dia cut off. Cut off, tadi jalan 5 menit. Dan kembali tegangan normal di 17,8 volt, kapasitas kita dapat 2,95 ampere hour. Kalau di alat JPSDZ kita dapat 2,881 ampere hour. Suhu baterainya 72 derajat Celcius. Panas banget ini. Wah, panas cuy. Itu ya. Jadi tetap kalau kena beban sampai 30 ampere itu hanya kuat nyala kurang lebih 5 menit. Jadi semakin besar bebannya akan semakin cepat dia cut off karena sudah tercapai di 15 volt. A few moments later. Untuk sel sudah adem, sudah 34 derajat Celcius. Tegangan tetap ya di 18 volt, jadi baru kurang sekitar 60% dari kapasitas yang sebenarnya. Coba kita lanjutkan ya. Tadi untuk beban saya turunkan di 6 ampere saja. Kita lanjutkan. Nggak bisa, harus dihapus dulu. Oke, kita mulai lagi. Bismillah. Nah, jalan lagi dia. Di sini terlihat internal resistensinya sampai 536 mili ohms. 100 watt, 6 ampere. Konstan ya untuk bebannya. Untuk suhu 34 derajat, ini kipasnya saya matiin dulu aja. Oke.
Intinya gini rekan-rekan, semakin besar daya yang dibutuhkan untuk alat, jadi baterai itu akan mengalami panas dan drop tegangan. Sementara cut off aman untuk baterai 5S adalah di sekitar 15 volt. Ya mentok itu di 14 volt ya, tapi rata-rata saya lihat power tools itu ya di 15 volt. Ketika sudah mencapai 15 volt, otomatis akan cut off untuk melindungi life cycle dari baterainya ini sendiri. Karena kalau bebannya tinggi, pasti suhunya juga akan tinggi. Tadi rekan-rekan sudah lihat ya, sampai di 70 derajat Celcius itu panas banget ya untuk sekelas baterai. Cukup bahaya ya kalau sampai di atas itu mungkin. Sedangkan untuk power tools yang standar, misalkan kayak Senso itu paling hanya 400-an watt sih. 300, 400, dan terlebih kayak power tools itu kan bebannya nggak konstan. Beda dengan alat tester seperti ini. Tester ini kan bebannya konstan. Sementara power tools, entah itu Senso, circular saw, gerinda, dan lain sebagainya, bebannya dia naik turun sesuai dengan yang dipotong. Semakin berat yang dipotong, semakin besar juga daya yang dibutuhkan. Sudah selesai, kita dapati di sini angka 1184 mAh. Kita tambahkan dengan angka sebelumnya 2881 jadinya 4065 mAh. Jadi sudah betulan real di 4 ampere ya. Kalau di wattmeter daya yang lewat kita dapat 4,16 ampere hour. Ya, sama berarti memang untuk baterai Lucid yang baru ini sudah real di kapasitas 4 ampere hour. Baterai satunya yang pakai label B ini sudah saya cas penuh. Saya pasang dulu ke wattmeter. Ini dapat 20,7 volt. Saya hapus dulu untuk datanya yang sudah ada. Kita tes untuk beban sudah saya setting di 6 ampere saja karena untuk baterai yang label B pertama saya ingin lihat real kapasitinya dulu. Oke ya, kita mulai. Bismillah. Udah jalan. Kita lihat nanti kuat sampai berapa menit. Dan di tarikan awal ini bebannya di 123 watt dengan beban konstan 6,15 ampere. Untuk internal resistance kita dapat 130-an miliohm. Baterai dengan internal resistance gitu harusnya sudah termasuk oke ya. Ini sudah hampir selesai, sudah 40 menit berjalan. Tegangan tinggal 15,3 volt. Dan sudah dapat energi terbaca 74 watt hour. Capacity 4,1 ampere hour. Sebentar lagi selesai ya. Dan internal resistance rekan-rekan bisa lihat di 900 miliohm. Di dalam kondisi penggunaan tadi selama 40 menit. Kita lihat apakah betul 15 volt dia cut off lalu mati. Sedikit lagi. Oke, betul. 15 volt cut off mati. Kita lihat capacity di ZPSDZ kita dapatkan 4,1 ampere hour. Mantap ya, baterai Lucid yang terbaru ini dia real di 4 Ah. Masya Allah men, mantap dah. Pakai charger Lucid bawaan Impaquen LH500 yang terbaru. Kita lihat untuk arusnya berapa ampere ya. Oke, bismillah. Udah merah, udah ngecharge. Arusnya 1,9 ampere. Jadi real ya, real di 2 ampere. Alhamdulillah, baiklah rekan-rekan semua, kurang lebih seperti itu tadi pengetesan baterai Lucid yang versi terbaru. Jadi nanti kalau rekan-rekan beli Lucid Impaquen LH500 dapatnya sel yang seperti ini. Kalau kurang yakin, pas datang dibongkar saja ya. Untuk bongkarnya pakai obeng Trox T10. Saya kira untuk Impaquen LH500 versi terbaru ini worth it banget ya. Soalnya hanya dengan harga 800 ribuan kurang, kita sudah dapat 2 baterai yang full real 40 Ah, bahkan lebih, tadi 4200 mAh. Untuk discharge-nya juga besar, 2 biji lagi, 10 sel masing-masing. Masya Allah, mantap ini. Ini salah satu deal terbaik mungkin ya di pertengahan tahun ini. Karena nggak bisa dipungkiri, power tools kebanyakan yang dimiliki oleh orang Indonesia bertipekan LXT. Dan nggak begitu mudah kita cari baterai LXT dengan kualitas bagus seperti ini. Baiklah rekan-rekan, saya kira cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.